Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, kabar tak terduga Sandy Walsh, Sintayong tebar kode, Arhan tuai sorotan. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Seperti yang kita ketahui bahwa tiket Indonesia versus Argentina sudah dijual sejak Senin 5 Juni dan Selasa 6 Juni. Dalam 2 hari penjualan tersebut, tiket ludes dalam waktu yang singkat. Penjualan hari pertama yang dikhususkan bagi salah satu nasabah bank tertentu habis hanya dalam waktu 12 menit. Sementara pada hari kedua saat tiket diperuntukkan bagi masyarakat umum, karcis laga habis dalam waktu hitungan 2 menit. Tiket yang laku keras dalam waktu singkat tersebut disorot oleh media Argentina. Salah satu media Argentina menuliskan, di berbagai pelosok dunia, Timnas Argentina menghadirkan gairah dan meledakkan stadion. Sang juara dunia akan mengunjungi Indonesia pada 19 Juni dalam bagian laga persahabatan internasional dalam kalender FIFA. Selasa ini 77.000 tiket dijual dan hanya dalam 15 menit langsung habis. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga eksebisi FIFA Matchday 2023 melawan Timnas Palestina dan Timnas Argentina. Sebagai persiapannya, skuad Garuda pun sudah melakukan persiapan atau TC sejak 5 Juni di Stadion GBT Surabaya. Skuad Timnas Indonesia pun semakin lengkap menyusul kedatangan sejumlah pemain di kamp latihan Garuda di Stadion GBT. Yakni Marcelino Ferdinand, Mark Locke, Rahmat Irianto hingga Ricky Kambuaya sudah terlihat dalam latihan Timnas Indonesia pada Rabu kemarin. Kabar tak mengenakan datang dari skuad Timnas Indonesia yang tengah menjalani pemusatan latihan menjelang laga FIFA Matchday melawan Palestina. Pasalnya salah satu bek anyar Garuda, Sandy Walsh, mengalami cedera dalam sesi latihan di lapangan Tor Surabaya, Jawa Timur pada Rabu kemarin. Dilansir dari unggahan akun Twitter @idn_abroad, Sandy Walsh tampak terkapar di lapangan. Kemudian dirinya dibawa ke pinggir lapangan dengan bantuan tim medis Timnas Indonesia. Netizen pun menyaksikan video itu turut was-was. Tak sedikit yang berharap pemain Cafe Michelin itu hanya cedera ringan. Kabar buruk juga datang dari Sean Patinama. Bek berusia 25 tahun itu dikhawatirkan bakal absen pada laga FIFA Matchday bersama Timnas Indonesia. Hal itu seiring dengan kabar Patinama mengalami cedera dalam laga teranyar bersama klubnya di Norwegia, Viking FK. Pemain berdarah Maluku itu tampak mengalami masalah pada kakinya di tengah-tengah laga saat berduel dengan lawan. Sean Patinama terpaksa ditarik keluar di menit ke-79 karena tak kuasa melanjutkan laga. 2 pemain keturunan asal Indonesia, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, sudah mulai menjalani TC bersama dengan Timnas Indonesia sejak hari pertama. Dalam hal ini, Mark Locke pun cukup bangga Ivar dan Rafael sama-sama mendapatkan panggilan. Sama-sama berdarah Belanda, dia pun berjanji akan membantu 2 juniornya tersebut untuk beradaptasi dengan skuad Garuda. Apalagi 2 pemain ini baru mendapatkan panggilan perdana ke tubuh Timnas. Pemain asal Persib Bandung ini pun akan memperkenalkan terkait kultur supporter yang cukup loyal kepada 2 pemain tersebut. Ivar dan Rafael pun mengaku bahwa masih belum kenal semua pemain yang mendapatkan panggilan ke TC skuad Garuda ini. Rizky Ridho bersama 1 pemain Persija lainnya, Witan Sulaiman, sejatinya mendapatkan panggilan TC sejak 5 Juni lalu, yakni sebagai persiapan menghadapi FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Namun 2 pemain ini masih ada di Persija. Bahkan Rizky Ridho mengaku sangat menikmati latihannya bersama Persija Jakarta. Menurutnya semua sangat bersahabat menerima kehadiran Ridho di tim ibu kota ini. Ridho pun mengaku sudah berbicara dengan pelatih Persija Thomas Doll mengenai hal teknis untuk musim 2023-2024. Belum diketahui kapan Ridho dan Witan akan merapat ke Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji merasa geram karena pemain Timnas Indonesia belum sepenuhnya kumpul semua. Padahal skuad Garuda telah menjalani pemusatan latihan atau TC di Surabaya sejak Senin kemarin. Sumarji juga menyoroti beberapa klub Liga 1 yang belum juga melepas pemain ke Timnas Indonesia. Khususnya kepada klub Liga 1 seperti Persija yang tak memiliki kegiatan lain.
Hal ini karena kompetisi Liga 1 2023-2024 belum juga bergulir, sehingga klub belum punya kegiatan kecuali persiapan tim menyambut kompetisi yang dijadwalkan bakal bergulir baru pada 1 Juli mendatang. Persib Bandung telah resmi melepas 4 pemainnya ke TC Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Mark Locke, Edo Febriansyah, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. Mereka diketahui telah merapat ke TC Squad Garuda yang digelar Selasa kemarin. Sebenarnya, agenda tim Maung Bandung berbenturan dengan Timnas Indonesia. Pasalnya, Coach Luis Milla sudah mulai latihan perdana pada 5 Juni lalu. Menariknya, 4 pemain ini memberikan rasa hormat kepada mantan pelatih Timnas Indonesia ini, di mana mereka tetap mengikuti latihan perdana yang dilaksanakan tim Maung Bandung. Namun esok harinya, semua pemain tersebut langsung merapat ke TC Squad Garuda. Rencana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menggelar konvoi Timnas Indonesia di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 11 Juni dibatalkan. Hal ini menyusul gelombang protes dari warganet yang menginginkan para pemain Timnas Indonesia untuk fokus menghadapi Palestina. Sebagai gantinya, Eri mengatakan Timnas Indonesia akan melakukan makan malam bersama dengan skuad Palestina di Balai Kota Surabaya pada Minggu 11 Juni. PSSI sudah mulai penjualan tiket untuk laga pertama Timnas Indonesia menghadapi Palestina. Meski begitu, antusiasme masyarakat tanah air untuk menyambut laga tersebut masih kurang dibandingkan laga Timnas Indonesia versus Argentina. Padahal harga tiket Timnas Indonesia versus Palestina sendiri terhitung sangat terjangkau. Harga termurah dari tiket tersebut adalah Rp100.000 untuk kelas ekonomi dan Rp250.000 dari tribun VIP. Menurut penuturan dari anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sunelingga, jumlah tiket per 7 Juni sudah terjual 14.500 tiket. Jika tiket Timnas Indonesia versus Argentina dijual dalam 3 gelombang yang berbeda, sedangkan tiket menghadapi Palestina bakal dibuka hingga sebelum laga digelar. Tokyo Verdy baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Tespakut Katsukunma dalam putaran kedua Emperor Cup 2023 di Stadion Ajinomoto pada Rabu kemarin. Pada pertandingan ini, Tokyo Verdy lebih dulu tertinggal 0-1 dari lawannya saat permainan memasuki menit ke-36. Namun 6 menit berselang, Tokyo Verdy berhasil menyamakan skor 1-1 lewat gol yang dicetak oleh Goki Yamada. Kemudian memasuki menit ke-83, Tokyo Verdy membalikan keadaan menjadi 2-1. Pratama Arhan menjadi aktor dalam gol tersebut, di mana lemparan jauh Pratama Arhan yang mengarah ke kotak penalti lawan gagal diantisipasi oleh pemain belakang mereka. Bola lawannya pun malah masuk ke gawang sendiri. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 menjadi kemenangan bagi Tokyo Verdy. Dalam pertandingan ini, Pratama Arhan sendiri tampil sejak awal pertandingan dan bermain penuh. Arhan dipilih menjadi Man of the Match Tokyo Verdy. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menampakkan diri jelang duel panas lawan Palestina dan Argentina. Sintayong memamerkan senyuman lewat postingan yang dibagikan di akun Instagram pribadinya pada Rabu kemarin. Dalam hal ini, pelatih asal Korea Selatan itu mengenakan kemeja putih lalu berbicara ke depan kamera. Bukan membahas tentang pertandingan yang akan dihadapi Timnas Indonesia, namun Sintayong nampak mempromosikan iklan terbarunya. Kali ini yang menjadi bintang iklan salah satu produk minuman ringan. Ekspresi bahagia diperlihatkan oleh pelatih yang karib disapa oleh STY dalam unggahannya itu. Misi berburu Dirtek PSSI asal Jerman telah dimulai. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diwartakan telah resmi tiba di Frankfurt, Jerman pada Rabu kemarin. Dalam pernyataannya, Erick Thohir pergi ke Jerman untuk melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Kedatangan pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun disambut dengan hangat oleh perwakilan Bundesliga Tizian di Frankfurt. Selain itu, tujuan Erick Thohir ke Jerman juga dalam rangka rencana pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia usia muda. Sandy Walsh saat ini berkarir bersama klub kasta tertinggi di Belgia, yaitu KV Mechelen. Salah satu punggawa Garuda Marcelino Ferdinand pun ikut menyusul berkarir di Belgia dengan hijrah ke klub kasta kedua Belgia, yaitu KMSK Deinze. Bersama KMSK Deinze, Marcelino Ferdinand pun sudah sering mendapatkan menit bermain. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut pun juga sukses membubuhkan gol di ajang resmi. Catatan itulah yang membuat Sandy Walsh bersedia membantu perkembangan kader Marcelino Ferdinand selama di Eropa. Sandy Walsh mengaku mempersilahkan Marcel untuk selalu datang ke rumahnya untuk berbagi pengalaman. Ia juga bersedia untuk membimbingnya kapanpun yang Marcelino Ferdinand mau. Sandy Walsh pun mengaku dirinya terkesan dengan potensi ex-pemain Persebaya Surabaya ini.
Pemain belakang Kevin Michelin tersebut bersedia untuk membantu mewujudkan mimpi Marcelino Ferdinand untuk tampil di Liga Champions Eropa.